Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi anak-anak, kita bertemu lagi di pembelajaran jarak jauh, masih daring dalam jaringan. Tetap semangat, jangan patah ya. Semangat terus supaya kalian sukses selalu. Sebelum belajar kita baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya silakan baca shalawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tetap Bapak tidak akan bosan-bosan mengingatkan kepada kalian untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Sering cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Tetap menjaga kebersihan lingkungan, baik di lingkungan rumah ataupun lingkungan masyarakat, terutama kebersihan pribadi. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan.
terima kasih yang sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita akan mulai belajarnya. Siap-siap anak-anak, siapkan alat tulisnya dan juga buku LKS matematikanya. Baik, kita lanjutkan anak-anak di pembelajaran matematika. Siapkan buku LKS-nya di halaman 32. Kita akan belajar tentang operasi hitung campuran, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada pecahan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang perkalian dan pembagian pada pecahan. Nah, sekarang dicampur penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada pecahan. Simak dengan baik, fokus, dan buku catatannya disiapkan. Baik, sebelum belajar mengenai operasi hitung, perlu kalian pahami juga berkenaan dengan hal-hal seperti ini. Untuk menyelesaikan operasi hitung campuran yang menggabungkan antara operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, yang perlu diingat adalah urutan pengerjaan operasi hitungnya. Adapun langkah-langkah untuk mengerjakan operasi hitung campuran yang melibatkan berbagai bentuk pecahan adalah sebagai berikut. Nah, ini yang perlu kalian ingat langkah-langkahnya ya. Yang pertama, ubahlah menjadi pecahan yang sejenis ya. Jadi kalian ubah menjadi pecahan yang sejenis, baik itu pecahan biasa, pecahan desimal, pecahan campuran, persen ya, ataupun persen. Jadi ubah dulu menjadi pecahan yang sejenis, karena memang pengerjaan pecahan ini memang agak sedikit membuat kepala kita pusing ya. Tapi mudah-mudahan tidak pusing. Dengan video ini mudah-mudahan kalian bisa belajar dengan santai dan enjoy. Baik, jika ada operasi hitung yang ada dalam kurung, kerjakan terlebih dahulu. Nah ini, ketika operasi campuran, penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya, apapun itu bentuknya, yang harus dikerjakan adalah di dalam kurungnya dulu. Operasi dalam kurung, baik penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Nah, jika ada operasi hitung perkalian atau pembagian dan operasi hitung penjumlahan ataupun pengurangan, yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah operasi hitung perkalian atau pembagian. Jadi intinya operasi perkalian dan pembagian itu lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Adapun posisinya mau di awal, mau di tengah, ataupun di akhir, operasi perkalian dan pembagian itu didahulukan dulu. Ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Mohon diingat-ingat kembali. Kita lanjut anak-anak. Nah, baik, ada contoh 1 ya. Nah, ini soalnya 0,5 dikali 1/3 ditambah 2/4 dikurangi 1/4 dikurangi 25%. Nah, perhatikan soal ini. Nah, ternyata soal ini ada soal yang ada dalam kurung. Maka kerjakan operasi dalam kurung dulu. Ya. Operasi dalam kurung itu ada penjumlahan, ada pengurangan. Pak, perkalian itu lebih kuat. Betul, tapi lebih kuat yang ada dalam kurung dulu ya. Baik. Nah, kita pindahkan dulu supaya mudah. 0,5 ini ada 5/10. Diubah dari pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Perlu diingat, ketika di belakang koma itu bilangannya satu angka, belakang koma ada satu angka, yaitu angka 5, maka ini pernya per 10.
Kalau 2 angka di belakang koma berarti per 100. Kalau 3 angka di belakang koma berarti per 1000. Kalau 4 angka di belakang koma berarti per 10.000. Paham? Ya, ini sama dengan nilai tempat ya. Nilai tempat yang sudah dipelajari di kelas 5 dan di kelas 4. Nah, Bapak hanya mengingatkan saja bahwa di belakang koma satu angka itu adalah per 10. Kalau 2 angka berarti per 100. Misalkan 2 angka 53 berarti 53 per 100 ya. Karena di belakang koma ini satu angka, maka ini menjadi 5 per 10. Oke? Mudah ya? Nah, mari kita lanjutkan. Tadi sudah Bapak bilang bahwa mengerjakan operasi di dalam kurung dulu ini ya. Ya, kita kerjakan ya. Nah, karena penyebutnya ini berbeda, maka kita samakan dulu dengan mencari KPK. KPK itu apa? Kelipatan persekutuan terkecil ya. Baik, kita akan tuliskan saja langkah yang pertama. Kita tulis angka 3 di kotretannya. Angka 4 tulis. Dan angka 4 ini juga tulis. KPK dari 3, 4, dan 4 berapa ya? Coba kita kotret di buku kotretannya. Nah, bisa seperti ini ya kotretannya. Baik, kita akan mulai karena sudah ditulis. Kita akan samakan dulu ini sebelum menjumlahkan dan mengurangi. Baik, kita bagi bilangan angka 3, 4, dan 4 ini dengan bilangan prima yang paling kecil. Ya, kemarin sudah jelaskan bilangan prima itu adalah bilangan yang memiliki dua faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya ada 2, bilangan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 33, dan seterusnya. Itu contoh bilangan prima. Bilangan prima yang paling kecil adalah 2 ya. Kalau nanti tidak bisa dibagi 2 antara 3, 4, 4, maka dilanjutkan dengan bilangan selanjutnya. Bilangan ini ya, kalau tidak bisa dibagi angka 2, berarti dibagi angka 3. Kalau tidak bisa dibagi 3, berarti angka 5. Terus bilangan prima yang nilainya semakin besar ya. Kalau tidak bisa, mulai dengan bilangan prima dibagi dengan bilangan prima yang nilainya paling kecil. Ya, angka 2, karena 4 ini bisa dibagi 2, kita tulis bagi 2 ya. 3 dibagi 2 sama dengan 1. 4 dibagi 2, maaf, ulangi. 3 dibagi 2 itu tidak bisa, kita tuliskan 3. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Dan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, kita bagi lagi nih sampai habis ya. Kita bagi lagi. Kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu masih angka 2 ya. 3 bagi 2 adalah tidak bisa, kita tulis 3. 2 bagi 2, 1. 2 dibagi 2, 1. Ini ya. Lalu kita bagi lagi dengan bilangan prima yang paling kecil, angka 2. 3 tidak bisa dibagi 2. 1 tidak bisa dibagi 2. Oh, ternyata 2 berarti tidak bisa bilangan bagi 2, berarti dibagi 3 ya. Bilangan prima yang selanjutnya adalah 3 setelah 2. Baik, berarti kita bagi 3 ya. 3 bagi 3, 1. 1 bagi 3 tidak bisa, tuliskan saja. 1 bagi 3 tidak bisa, tuliskan saja. Maka habis. Ketika semuanya jadi angka 1, maka ini habis. Nah, setelah ini caranya yaitu, nah ini yang pembaginya. Nah, ini sebagai faktorisasi primanya ya. 2 pangkat 2 kali 3 ya. Kita kalikan saja semuanya 2 kali 2 kali 3. Maka KPK-nya 2 kali 2 kali 3 sama dengan 12 ya. Oh, kalau sudah ketemu KPK-nya 12, maka kita lihat ke sini ya. 0,5 kita pindahkan kalinya. Nah, kali ini kita pindahkan. Nah, ini 12. Maka
3, 4 ini berubah jadi 12. 3 jadi 12, 4 jadi 12, dan 4 ini juga jadi 12. Nah, kalau ini berubah, dia 12, maka angka yang di atasnya juga berubah. Kita tambahnya, pindahkan ke sini, kuranginya juga ke sini kan. Nah, 4 dari mana? Nah, 4 ini dari sini. Nah, caranya, ini seperti yang sudah dijelaskan kemarin, 12 dibagi 3, 4. 4 dikali 1, 4. Ulangi, 12 dibagi 3 sama dengan 4, dikali 1 sama dengan 4. Simpan di sini. Oke. Lanjut ya. Sekarang yang 6 ini. Yang 6. Nah, 6. 12 dibagi 4. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 dikali 2 sama dengan 6. Sekali lagi, 12 dibagi 4 sama dengan 3, 3 dikali 2 sama dengan 6. Lalu 3 ini, kita tulis dari sini ya. 12 dibagi 4, 3, 3 dikali 1, 3. Ya. Jadi, tambahnya kita masukkan ke sini, kuranginya ke sini. 4 ditambah 6 dikurangi 3 per 12. Jumlahkan ya, kita kurangikan, ini yang ini kita pindahkan, 25% ini ya, 25% ini artinya 25 per 100, maka ini jadi pecahan biasa, ini jadi pecahan biasa, ini jadi pecahan biasa ya, disamakan. Lanjut. Nah, selanjutnya kita jumlahkan yang dalam kurung dulu, kerjakan. 5 per 10 kita turunkan, kalinya kita tulis lagi. 4 ditambah 10, 4 ditambah 6 sama dengan 10 dikurangi 3 sama dengan 7. 12-nya kita simpan, berarti jadi 7 per 12. Ini ya, 7 per 12. Kurangi 25 per 1-nya kita turunkan. Nah, setelah ini, nah, ada operasi perkalian dan pengurangan. Maka kerjakan terlebih dahulu operasi perkalian karena lebih kuat. Kita kalikan saja. 5 kali 7 sama dengan 35, 10 kali 12 sama dengan 120. Ya, langkah yang kedua ini 35 per 120 ini ya, kita kalikan. Ini sama dengannya 25 per 100, ini kita turunkan ke bawah. Nah, baru kita kurangkan ya. 35 per 120 dikurangi 25 per 100. Nah, karena penyebutnya tidak sama ini, tidak sama, maka harus samakan dulu. Samakan dulu dengan mencari KPK dari 120 dan 100. Yuk kita samakan. Nah, ini 120 kita tulis di kotretan, buku kotretannya. Dan 100 juga kita tulis ya. Ya, kotretan seperti ini. Kita buat. Oke, perhatikan. Mencari KPK sama seperti tadi ya, seperti yang ini. Berapakah KPK dari 120 dan 100 ini ya? Nanti kita cari 120 dan 100 ya. 120 dibagi 2 sama dengan 60. 100 dibagi 2 sama dengan 50. Lalu kita bagi 2 lagi karena habis dibagi 2. 60 bagi 2 30. 50 bagi 2 25 ya. Bagi 2 lagi. 30 bagi 2 15. 25 bagi 2 tidak bisa, terus 25. Nah, sekarang kita bagi 3 karena bilangan 15 dan 25 tidak bisa dibagi 2, maka bilangan prima selanjutnya adalah 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5. 25 dibagi 3 tidak bisa, kita tulis ya. Oke, kita lanjut. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 25 dibagi 5 adalah 5. Terus kita bagi 5 lagi ya. 1 bagi 5 tidak bisa, terus saja 1. 5 bagi 5 adalah 1. Oke, kalau sudah 1 semuanya tinggal ini dikalikan saja. Pembaginya kalikan saja. 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5 kali 5 ya. KPK nya 2 pangkat 3 kali 3 kali 5 pangkat 2 ini ya.
sama dengan 1.200. Jadi KPK dari 120 dan 100 adalah 1.200. Nih ya, 120 jadi 1.200, 100 menjadi 1.200. Nah ini ya. Ini harus berubah sama ini juga. Ya. Oke, dari mana? 1.200 dibagi 120 sama dengan 10. 10 dikali 35 sama dengan 350. Terus yang ini 300. Dari mana 300? Ini 1.200 dibagi 100 sama dengan 12. 12 dikali 25 adalah 300. Ini ya, pakainya. Oke, sampai di sini anak-anak. Paham? Oke ya, paham. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita kurangkan saja. 350 dikurangi 300 adalah 50. Berarti 50 per 1.200. 50 per 1.200 kita sederhanakan. Nah, sederhanakan. Dengan dibagi 50. Dari mana 50? 50 ini adalah EPB dari 50 dan 1.200. Coba kita cari EPB-nya ya. Ini EPB-nya. Kita tuliskan saja 50 dan 1.200 di buku kotretannya. Ya. Mulai dikotret. Ya. Kita bagi 2 ya, karena bisa dibagi 2 ini, salah satu ini. Kita bagi 2. 50 dibagi 2, 25. 1.200 dibagi 2, 600 ya. 600 ya. 50 habis dibagi 2, 1.200 habis dibagi 2. Ini masuk EPB ya. Karena habis. Terus 25 kita bagi lagi dengan prima yang paling kecil. 25 bagi 2 tidak bisa. Terus saja 25. 600 bagi 2, 300. Setelah ini kita bagi lagi, bagi 2. 25 bagi 2 tidak bisa. Terus 25. 300 dibagi 2 sama dengan 150 ya. Karena ada bilangan yang habis dibagi 2, kita bagi 2 lagi dengan prima yang paling kecil. 25 bagi 2 tidak bisa, terus lagi 25. 150 bagi 2, 75 ya. Lanjut kita bagi berapa? Bagi 2. 25 bagi 2 tidak bisa. 75 bagi 2 tidak bisa. Oh, berarti bilangan prima selanjutnya setelah 2 adalah 3 ya. Coba kita bagi 3. 25 bagi 3 tidak bisa. 75 bagi 3 bisa? Bisa. Kita bagi 3 ya. 25 bagi 3 tidak bisa. Terus 25 aja. 75 dibagi 3 adalah 25 ya. Nah, setelah ini kita bagi 3. Tidak bisa. Bagi 25 tidak. Berarti bilangan prima yang selanjutnya setelah 3 adalah 5 ya. Kita bagi 5 ya. 25 bagi 5, 5. 25 bagi 5, 5. Setelah ini kita bagi berapa? Bagi 5. 5 bagi 5, 1. 5 bagi 5, 1. Kalau sudah sampai 1 selesai berarti. Nah, yang dimaksud dengan EPB adalah pembagi ini. Silahkan cari EPB-nya. Dari bilangan-bilangan ini, 50 dan 1.200 habis dibagi 2. 25 dengan 25 habis dibagi 5. 5 dengan 5 habis dibagi 5. Bilangan ini, nah yang tanda merah ini termasuk ke dalam EPB. Faktor persekutuan terbesar. EPB-nya adalah 2 ini dikali 5 dikali 5 sama dengan 50. Maka 50 ini adalah EPB dari 50 dan 1.200. Ini. Kita simpan di sini. Kita bagikan saja 50 bagi 50, 1.200 bagi 50. 50 bagi 50 sama dengan 1, 1.200 bagi 50 sama dengan 24. Jadi pecahan yang paling sederhana adalah 1/24. Oke, anak-anak, sampai di sini paham? Ya, mudah-mudahan ya. Oke, siapkan santai saja. Ya, tidak usah pusing-pusing. Kalau belum paham, putar lagi videonya biar kalian paham. Baik, kita lanjutkan. Nah, contoh yang kedua ya. Contoh kedua ya. Ini
80% dikurangi negatif 2/5 dikali 3 sama dengan titik-titik. Nah, kita jadikan pecahan biasa ya. 80% ini adalah artinya 80/100 ya. Kuranginya kita pindahkan ya. Ini kurangi 80% dikurangi 80/100 kurangi. Nah, ini karena ini perkalian, maka ini kalikan aja. Negatif 2/5 dikali 3. Berapa? Nah, negatif 6/5. Negatif 6/5. Dari mana 6/5? Ini. Ya. 2 dikali 3 sama dengan 6. 5 dikali 1 sama dengan 5. Karena 3 ini kalau diubah menjadi pecahan biasa menjadi 3/1. 2 kali 3, 6. 5 kali 1, 5. Negatif, tulis negatifnya. Negatif 6/5. Karena negatif dikali positif hasilnya negatif. Baik, kalau sudah seperti ini, nah perhatikan ini ada dua tanda negatif. Ini juga negatif. Negatif dengan negatif maka berubah menjadi positif. 80/100. Nah, negatif dengan negatif ini berubah jadi positif. Karena negatif kali negatif menjadi positif. Sehingga oke. 6/5 tulis. Jadi 80/100 ditambah 6/5. Kita jumlahkan ya. Oh, ternyata ini penyebutnya tidak sama. Maka harus kita samakan dulu. Nah, samakan dulu FPB dari, KPK dari 100 dan 5. Kotret aja seperti itu. Coba kalian kotret ya. Maka KPK-nya adalah 100. Silahkan kalau tadi kotret seperti contoh tadi ya. Supaya kalian lebih paham ya. KPK ini 100 jadi 100, 5 jadi 100. 100 dibagi 100, 1 kali 80, 80. Nih, 100 dibagi 5, 20. 20 dikali 6, 120. 80/100 ditambah 120 sama dengan, kita jumlahkan saja, 200/100. 200/100 karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka dibagikan saja. 200 dibagi 100 sama dengan 2 ya. Ya, terima kasih. Selesai anak-anak. Nah, mudah-mudahan pembelajaran kali ini kalian bisa memahaminya dan bisa menerapkannya dalam mengerjakan tugas-tugas ya. Nah, ada tugas mandiri, silakan kerjakan soal dalam buku LKS. Ini halaman 33 nomor 1 sampai 10 ya. Selamat mengerjakan. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.